Baiklah, kita mulai saja anak-anak. Ibu akan izin share untuk PPT-nya ya. Oke, sudah terlihat ya. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga senantiasa dalam keadaan sehat selalu ya. Baik, jangan lupa selalu patuhi protokol dalam melaksanakan setiap aktivitas dan selalu menjaga kebersihan di lingkungan rumah agar terhindar dari penyebaran virus COVID-19. Seperti mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas dan interaksi. Baik anak-anak, sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Seperti biasa, anak yang pertama memasuki link Zoom yang akan memimpin doa. Baik, karena ibu tadi lihat Arsyad memasuki Zoom yang pertama, silahkan Arsyad memimpin doa ya nak. Ya Bu. Baik, silahkan. Kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Arsyad. Nah, setelah anak-anak berdoa untuk menanamkan sikap cinta tanah air, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Silakan nanti mic-nya boleh dibuka semua, kita nyanyi bersama-sama ya. Baik. Siap anak-anak? Oke, kita mulai ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, terima kasih anak-anak. Kita lanjutkan ya. Oke. Nah, jadi setelah anak-anak bernyanyi, ya perlu anak-anak ketahui bahwa makna lagu Garuda Pancasila itu ciptaan Sudarnoto, ya Bapak Sudarnoto. Jadi Pancasila ini adalah sebagai dasar negara. Jika diterapkan secara nyata, maka keadilan, kemakmuran, dan kedamaian yang sentosa itu akan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Nah, selain itu dapat menumbuhkan semangat kita juga dalam belajar, baik di sekolah maupun di rumah. Nah, jadi begini, pada hari ini kita kan masih melakukan kegiatan pembelajaran dari rumah ya anak-anak. Jadi walaupun masih belajar daring, kita harus tetap semangat ya. Nah, baik anak-anak, ibu akan absensi terlebih dahulu. Siapa yang tidak mengikuti Zoom hari ini?
Oh iya, tadi Apkori ada izin bahwa pulang kampung ya. Baik, pastikan anak-anak sudah mengisi form absensi di link yang sudah Ibu kirim di WA. Di sini juga sudah ada linknya ya, seperti biasa. Nah, sebelum belajar, seperti biasa pastikan anak-anak sudah mandi, sarapan, berpakaian yang rapi. Kalau tadi pagi sarapan, kalau siang makan siang ya, dan siap untuk belajar. Tentunya sudah membantu orang tua juga ya. Dan melakukan aktivitas literasi 5 menit sebelum kegiatan Zoom dimulai. Nah, untuk mengecek apakah anak-anak sudah melakukan literasi, seperti biasa Ibu akan bertanya pada salah satu dari kalian, ya. Nah, siap? Ifka, mana Ifka? Ada Ifka? Iya, Bu. Baik. Ifka, apakah judul buku yang kamu baca hari ini, Nak? Judulnya tentang cita-citaku, Bu. Oke, baik. Bisa diceritakan sedikit tentang isi buku itu kepada teman-temannya? Di dalam buku itu bercerita bahwa cita-citaku ingin menjadi dokter. Oh, baik. Jadi cita-cita. Kenapa di sini Ifka membaca buku tentang dokter ya? Pasti akan ada sebuah cerita di dalamnya. Nah, nanti kita akan membahas itu juga di tema kita tentunya. Nah, untuk teman-teman yang lain, tolong jangan lupa juga, jangan lupa untuk melakukan kegiatan literasinya seperti Ifka ya, karena ibu akan selalu mengeceknya. Jadi ibu akan selalu mengecek setiap akan pembelajaran. Oke? Nah, sekarang ibu akan bertanya, siapa yang masih ingat apa yang anak-anak pelajari kemarin? Iya, PB3 atau pembelajaran 3, betul. Kemarin anak-anak belajar tentang pembelajaran 3 itu tentang apa ya? Iya, tentang jenis-jenis pekerjaan. Ternyata anak-anak masih ingat ya, bahwa pekerjaan itu banyak seperti nelayan, guru, dan apa anak-anak misalnya selain itu? Ada apa? Petani. Terus apa lagi? Guru. Kemudian? Dokter, iya. Baik, nah hari ini kita itu masuk ke dalam pembelajaran 4 ya, masih di tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 2 pekerjaan di sekitarku pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dan PPKN. Nah, tentunya kalau anak-anak belajar tema ini dan PB ini akan ada tujuannya. Kenapa anak-anak belajar tentang ini? Tujuannya adalah yang pertama, setelah menyaksikan tayangan video tentang hebatnya dokter kami, anak-anak dapat menilai unsur cerita atau pesan moral berdasarkan pendapat pribadi dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah menyaksikan tayangan video tentang hebatnya dokter kami, anak-anak dapat menjawab pertanyaan tentang cerita atau pesan moral berdasarkan pendapat pribadi dengan benar. Kemudian tujuan yang ketiga, melalui diskusi, jadi anak-anak nanti berdiskusi, anak-anak dapat menghubungkan sikap tokoh dengan pengamalan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Dan yang keempat, melalui diskusi, anak-anak juga dapat menganalisis makna hubungan sikap tokoh dengan kehidupan sehari-hari dengan benar juga. Kemudian tujuan yang kelima, melalui diskusi, anak-anak dapat membuat analisis ide kesepakatan kelas supaya warga atau anak-anak di kelas nanti mengamalkan sila kedua Pancasila dengan logis dan benar. Dan tujuan terakhirnya, setelah anak-anak berdiskusi dapat mempresentasikan pendapat tentang ide kesepakatan kelas dengan percaya diri. Jadi nanti anak-anak membuat ide kesepakatan kelas di pembelajaran ini. Baik, kita lanjut. Nah, untuk ini ada sebuah gambar apa ini anak-anak?
Dokter, betul. Sekarang Ibu mau tanya, siapa yang ingin bercita-cita menjadi dokter? Zagi. Iya, Zagi. Kenapa Zagi mempunyai cita-cita ingin menjadi dokter? Mikrofonnya bisa dibuka dulu. Karena dapat mengobati orang yang sakit, Bu. Iya, itu sangat mulia ya, bisa mengobati atau membantu orang-orang untuk menyembuhkan penyakitnya. Kemudian, siapa lagi yang ingin bercita-cita menjadi dokter? Hana, iya, kenapa Hana mau punya cita-cita menjadi dokter? Karena pekerjaan dokter itu adalah pekerjaan yang mulia yang membantu orang memeriksakan kesehatannya, Bu. Iya, betul. Jadi kegiatan atau apa yang dilakukan dokter itu sangat mulia ya, bisa membantu mengecek kesehatan pasien atau orang yang sedang sakit. Baik. Nah, untuk itu Ibu akan menampilkan video pembelajaran ya. Namun sebelum Ibu memutarkan video ini, jadi kita akan mengetahui pembelajaran yang akan kita pelajari. Nah, anak-anak ada buku siswa? Ada buku siswa yang dipegang? Coba diperlihatkan. Coba diperlihatkan. Iya, jadi ada anak-anak sudah membawa buku siswa ya, seperti ini ya. Nanti itu anak-anak bisa lihat di halaman 78, 70, 76, 77, 78 ada di sana. Ya. Bisa dilihat di halaman 76. Baik. Sebelum itu kita lihat videonya terlebih dahulu ya. Kita lihat videonya terlebih dahulu. Sebelum diputar, pastikan mikrofonnya dimatikan dulu semuanya ya, supaya kita semua dapat mendengar video dengan jelas. Dan saat pemutaran video, nanti tolong disimak baik-baik, karena nanti akan ada sesi tanya jawab di sini. Ya, kita mulai dulu. Jadi semuanya tolong menyimak baik-baik videonya ya. Sehat dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 4, tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 2 jenis-jenis pekerjaan, pembelajaran yang keempat. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Sikap apa lagi yang harus dimiliki oleh seorang dokter? Adik-adik, Kak Citra mau tanya nih, apakah ada di antara kalian yang ingin menjadi dokter? Lalu tugas seorang dokter itu apa ya? Sikap apa yang harus dimiliki oleh seorang dokter? Nah, mari kita saksikan bersama-sama. Kita akan membaca. Seorang yang bekerja harus memiliki sikap melayani, disiplin, rendah hati, dan bekerja sepenuh hati. Kita bisa mempelajari nilai-nilai tersebut dari seorang dokter yang bekerja untuk masyarakat. Nah, di sini ada cerita tentang seorang dokter yang sampai saat ini terkenal adik-adik. Hebatnya dokter kami. Ia adalah Dokter Rana, seorang dokter muda yang sederhana dan terampil. Ayahnya mantan kepala desa kami yang telah meninggal dunia. Dokter Rana baru kembali ke desa kami 2 tahun lalu setelah 10 tahun lebih merantau ke kota. Ia memperoleh beasiswa di Fakultas Kedokteran dan setelah lulus ia praktik di Rumah Sakit Umum Kabupaten setelah lulus. Semenjak ia pulang dan praktik di Balai Desa Kesehatan, Balai Desa Kesehatan ya adik-adik, atau Balai Kesehatan Desa, aku sering mendengar perbincangan warga yang heran atas keputusan Dokter Rana untuk kembali ke desa. Bukankah penghasilan sebagai dokter di kota jauh lebih besar? Warga lebih suka menjualnya ke kota dan uangnya dipakai untuk membeli makanan instan.
kondisi desanya. Ia merasa bahwa seharusnya ilmu yang dimilikinya sebagai seorang dokter bisa dimanfaatkan untuk kampung halamannya sendiri. Jadi Pak Andri, saya ini pulang untuk memenuhi niat saya ketika menerima beasiswa, yaitu menyejahterakan warga desa tempat saya lahir dan dibesarkan, ujar Dokter Rana pada ayahku. Sejak pulang, Dokter Rana memang aktif membina para remaja dan keluarga muda. Ia memberikan penyuluhan tentang pentingnya mencuci tangan, memasak air, pola makan sehat, dan imunisasi. Baginya, generasi muda adalah perantara terbaik untuk menyampaikan misi meningkatkan kesadaran hidup sehat masyarakat desa. Sebagai anak kepala desa, Dokter Rana sering mendengar cerita almarhum ayahnya bahwa banyak warga takut berobat karena tidak mampu membayar. Tak ingin hal itu terjadi, maka diumumkannya bahwa warga dapat membayar jasanya dengan sampah. Iya, sampah. Sampah kering jenis apa saja yang bisa didaur ulang. Misalnya botol plastik, botol kaca, koran bekas, bahkan kemasan bekas diterima oleh Dokter Rana. Cara ini membuat warga aktif dan bijaksana mengelola sampah. Sungguh kreatif dan cerdas cara Pak Dokter mendidik warganya. Nah, itu tadi tentang Dokter Rana yang mengabdi pada masyarakat. Seperti mendiang ayahnya, Dokter Rana ini menjadi sosok yang dicintai oleh warga desa. Ia menjadi teladan melalui dedikasi, tanggung jawab, dan kerendah hatiannya dalam menolong warga. Apabila aku besar nanti, aku ingin seperti Dokter Rana. Akan kukejar cita-citaku menjadi guru, dan aku akan kembali untuk membangun kampung halamanku. Nah, ini adalah ungkapan dari penulis kisah ini, adik-adik. Oke, anak-anak masih mendengarkan Ibu? Masih, Bu. Iya. Jadi sampai di situ dulu ceritanya. Kemudian Ibu akan mencoba untuk memberikan pertanyaan ya. Setelah tadi anak-anak menyimak video, Ibu akan bertanya. Namun kita buat kesepakatan ya, yang melakukan raise hand dan Ibu panggil namanya, yang boleh membuka mic dan menjawab. Oke? Oke. Pertanyaan pertama ya, dari tayangan video tadi. Apa judul teks yang anak-anak lihat pada video tadi? Baik, Erina, silakan. Hebatnya dokter kami. Iya, betul sekali. Keep applause buat Erina. Tepuk tangan dulu buat Erina, teman-teman. Iya, terima kasih Erina. Pertanyaan berikutnya. Jika kalian tadi menyimak pasti bisa menjawab. Siapa tokoh yang ada pada video? Nizam, baik, silakan Nizam. Dokter Rana, Bu. Iya, Dokter Rana. Tepuk tangan dulu buat Nizam. Terima kasih Nizam. Pertanyaan yang ketiga, yang terakhir. Apa saja yang dilakukan oleh Dokter Rana? Baik, Kanaya, silakan Kanaya. Menjadi dokter yang menolong warga. Iya, betul sekali. Mulia ya menolong warganya. Sampai-sampai warganya itu kalau berobat bisa menggunakan sampah ya, begitu ya. Kita tepuk tangan dulu buat Kanaya, teman-teman. Terima kasih Kanaya. Oke, kita lanjut ya. Nah, anak-anak, itulah cerita tentang Dokter Rana yang Ibu tayangkan. Sekarang
coba kalian anak-anak mengerjakan LKPD yang sudah Ibu persiapkan pada link yang Ibu kirim ya. Ada tabel tentang sikap Dokter Rana yang patut kita contoh ya. Jadi nanti isi tabel yang sudah disediakan, lalu hasilnya nanti dikirim melalui link Padlet tema yang sudah Ibu cantumkan di WA group. Jadi nanti salah satu hasil dari tabel yang sudah jadi akan Ibu tayangkan, dan akan ada salah satu anak untuk membacakan hasil atau hasil LKPD-nya, begitu ya. Baik, Ibu berikan waktu mungkin sekitar 5-7 menit ya. Silahkan dikerjakan dulu untuk LKPD-nya yang Ibu kirim melalui link ya. Baik, Ibu akan tunggu untuk beberapa menit. Baik anak-anak, Ibu rasa cukup ya. Tadi ada yang sudah mengirimkan, Ibu cek sudah ada yang mengirimkan, ya kan? Nanti Ibu akan coba tayangkan hasilnya. Jadi nanti bisa dibacakan di depan teman-temannya ya, begitu ya. Bisa dipahami ya anak-anak ya. Baik, Ibu akan stop sharing dulu. Ya, kira-kira hasil siapa atau LKPD siapa yang akan dipresentasikan untuk tabel sikap dari Dokter Rana? Silahkan raise hand, nanti akan Ibu tayangkan tabel sikap Dokter Rana. Silahkan raise hand. Siapa? Oke, Rafka. Baik, punya Rafka akan Ibu tayangkan ya teman-teman ya. Nah, sudah terlihat hasil punya Rafka? Teman-teman sudah terlihat hasil punya Rafka? Oke. Rafka sudah terlihat hasilnya? Silakan Rafka dibacakan hasil LKPD Rafka kepada teman-temannya. Sikap dari Dokter Rana: 1. Dedikasi. 2. Tanggung jawab. 3. Kerendahan hati. 4. Suka menolong. Pendapatku tentang sikap Dokter Rana: dedikasi yang ditunjukkan Dokter Rana patut kita contoh, walaupun beliau merantau jauh, namun lebih memilih membangun kampungnya. 2. Beliau sangat bertanggung jawab dalam meningkatkan kesadaran hidup masyarakat desa. Ya, beliau mau bekerja tanpa mengharapkan imbalan dan hanya dibayar dengan upah. 4. Beliau mau menolong warga yang tidak mampu agar dapat berobat tanpa harus mengeluarkan uang. Baik, jadi ini ya. Baik, terima kasih Rafka. Tepuk tangan dulu buat Rafka teman-teman. Terima kasih Rafka. Oke, jadi ini adalah hasil dari Rafka ya. Jadi sikap dari Dokter Rana itu ada dedikasi, kemudian tanggung jawab, kerendahan hati, dan suka menolong. Ini semua adalah sikap yang baik, yang patut dan bisa kita contoh. Begitu ya teman-teman ya. Baik, Ibu stop sharing untuk LKPD Rafka ya. Nah,
Teman-teman, jadi seperti ini. Setelah ini Ibu akan melanjutkan tayangannya. Tolong nanti disimak kembali karena nanti akan ada sesi presentasi dan pembagian kelompok ya. Jadi nanti seperti biasa akan ada pembagian kelompok. Jadi Ibu akan melanjutkan pembelajarannya lagi. Tayangannya akan dilanjutkan oleh Ibu. Tolong disimak kembali. Baik, Ibu akan share screen kembali. Sebentar. Baik, kita akan melanjutkan tayangannya. Dari Dokter Ana, kita belajar bahwa ketika kita bekerja, haruslah bermanfaat bagi orang lain. Menjadi seorang dokter juga harus rendah hati dan menghargai orang lain adik-adik. Jadi apapun cita-citamu nanti, haruslah kalian bermanfaat bagi orang lain. Buatlah kesepakatan kelas dengan teman-teman supaya antar teman tidak saling menyakiti. Nah, jadi di sini nanti anak-anak membuat kesepakatan kelas ya. Ide kesepakatan kelas itu nanti akan didiskusikan pada kelompoknya masing-masing. Jadi di sini nanti akan Ibu bagi grup ya. Dari video yang disimak tadi, untuk melihat sejauh mana pemahaman anak-anak tentang sikap yang patut kita contoh dari Dokter Ana dan dapat diterapkan di kelas ya, maka silakan berdiskusi membuat ide kesepakatan kelas dalam masing-masing kelompoknya. Jadi Ibu akan membagi kalian dalam 2 kelompok ya. Kelompok yang pertama Erina, Hana, Dian, Nizam, dan Rafka. Kelompok kedua Kanaya, Dewinda, Ifka, Arsyad, dan Zegi ya. Silahkan nanti masing-masing anak masuk ke dalam kelompoknya yang sudah Ibu buat ya, yang dibuka pada Zoom ini. Jadi pastikan join pada kelompoknya ya. Setelah masuk pada kelompok masing-masing, nanti tugas anak-anak adalah membuat ide kesepakatan kelas ya. Silahkan dikerjakan dan dibahas dalam kelompoknya dalam waktu 5 menit ya. Petunjuknya akan Ibu berikan pada room kelompok masing-masing. Setelah selesai membahas dalam kelompoknya masing-masing, nanti silahkan bergabung kembali pada link utama ini. Karena setelah dibahas pada diskusi kelompoknya masing-masing, akan ada perwakilan dari kelompoknya untuk mempresentasikan hasilnya. Begitu ya. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Oke, baik. Sekarang akan Ibu bagi dulu breakout room-nya. Untuk kelompok 1 dan 2. Untuk Ifka masuk ke kelompok 2. Kemudian
Zagi masuk ke kelompok 2. Kemudian Arsyad masuk ke kelompok 2. Nizam kelompok 1, Dewinda ke kelompok 2. Kemudian Bian kelompok 1, Hana kelompok 1. Kemudian Kanaya kelompok 2. Erina kelompok 1. Jadi silakan nanti masuk pada kelompoknya masing-masing. Ya, baik. Nanti setelah ada join, silakan join ya. Baik, silakan bergabung. Dan Ibu beri waktu 5 menit dari sekarang ya. Ibu akan open all rooms. Oke, ya. Silakan join. Recording in progress. Baik. Ada Bian ya. Ada Bian, sudah ada di kelompok 1. Hana, Rafka, Erina, dan Nizam. Baik, untuk kelompok 1 perhatikan. Jadi di sini silakan berdiskusi, membuat ide kesepakatan kelas. Apa saja yang bisa dimasukkan ke dalam ide kesepakatan kelas itu, silakan berdiskusi dengan teman-temannya. Kemudian ada salah satu, silakan dari kalian siapa yang menulis, ya kan? Bisa dilihat dengan contoh video Dr. Ana tadi, kira-kira apa saja yang bisa dimasukkan ke dalam ide kesepakatan kelas, gitu ya. Bisa dipahami ya, kelompok 1 ya. Oke, silahkan dilanjut. Ibu akan masuk ke kelompok 2 dulu, ya. Silahkan berdiskusi. Nanti akan Ibu kesini lagi. Recording in progress. Baik anak-anak, untuk kelompok 2 ya, sudah ada Zegi, Kanaya, Ifka, dan Dewinda. Di kelompok 2 ini silakan nanti berdiskusi ya bersama teman-temannya. Salah satu siapa, kesepakatan kalian untuk menulis ide kesepakatan kelas menurut kalian apa saja. Nanti Ibu akan masuk ke sini lagi mengecek apakah sudah selesai atau belum. Silakan berdiskusi ya di sini ya. Bisa dipahami? Ya, nanti kalian bisa melihat contoh dari sikap Dr. Ana tadi. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Ya, baik. Ya. Ya. Baik, Ibu akan bergabung ke kelompok 1 dulu ya. Ya. Kayaknya belum. Ini apa tadi yang sebelumnya? Cara bergantian deh. Apa dari ulang ya? Recording in progress. Tertib, jujur, peduli, percaya diri, menghargai, tepat waktu, berbagi. Jangan. Bagaimana anak-anak diskusinya berjalan dengan lancar? Ada kesulitan tidak di kelompok 1 ya? Ada kesulitan tidak di kelompok 1? Sudah berdiskusi tadi? Sudah berdiskusi, baik.
Ibu cek dulu untuk kelompok 2 sudah selesai atau belum. Kelompok 1 sudah selesai berdiskusinya? Baik, Ibu akan cek untuk kelompok 2 sudah selesai atau belum. Recording in progress. Kelompok 2 bagaimana jalannya diskusi? Udah itu kalau berusaha melakukan yang terbaik. Sudah. Dewinda sudah selesai, teman-temannya sudah selesai berdiskusinya? Sudah. Baik, kita bersama-sama untuk bergabung kembali ke link utama ya. Nanti akan ada konfirmasi join, silakan nanti join ke layar utama kembali. Baik ya, setelah selesai berdiskusi, Ibu akan kirim join room utama kembali. Kita akan close masuk ke join utama kembali ya. Sebelum itu Ibu akan konfirmasi ke kelompok 1 dulu. Recording in progress. Sudah ya, sudah selesai. Ibu sudah konfirmasi ke kelompok 1 dan kelompok 2 dan ini kelompok 1 juga sudah selesai. Mari kita bergabung ke layar utama kembali ya. Jadi nanti kalau ada konfirmasi join silakan join, oke? Baik. Recording in progress. Baik, sudah bergabung semuanya ya. Baik, sudah bergabung semuanya ya. Ya. Sudah, Bu. Ya, baik. Setelah selesai, setelah anak-anak tadi berada di kelompoknya masing-masing, sekarang sudah anak-anak sudah selesai, sudah bergabung ke layar utama juga. Baik, sebelumnya Ibu persilahkan kelompok yang sudah siap ya untuk terlebih dahulu mempresentasikan hasil diskusinya ya. Mari kita bersama-sama sebelum melakukan presentasi, Ibu mau ice breaking terlebih dahulu ya, supaya belajarnya tetap semangat. Jadi begini, kalau kemarin kita ice breakingnya menggunakan tunjuk telhidung, tunjuk pipi, tunjuk mata. Sekarang ice breakingnya silakan kedua tangan kalian. Coba kedua tangan kalian, yang kanan dan yang kiri. Yang kanan dan yang kiri. Oke? Jika Ibu bilang kanan, berarti tangan kanan menggenggam, tangan kirinya seperti ini. Ya. Nah, berarti ini tangan kanan yang menggenggam ya. Kalau Ibu bilang tangan kanan, kanan ya. Kiri berarti ganti kiri. Oke, siap? Siap? Boleh dinyalakan semuanya mic-nya biar terdengar suara tepok tangannya, biar terdengar. Silakan dinyalakan mic-nya. Oke, siap? Oke, kanan. Kiri. Kanan. Kiri. Kanan. Kanan. Oke, mulai cepat ya. Kanan, kanan, kiri, kiri, kanan, 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 kiri, kiri, kiri. Mulai cepat ya. Kanan, kiri, kanan, kanan, kiri, kiri, kanan, kiri, kanan, 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 kiri, 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 kanan, 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 kiri, kanan. Oke, tepuk tangan dulu. Sudah ya? Oke, sudah semangat ya? Oke. Baik, tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan dulu semuanya biar semangat. Oke ya? Oke. Baik, sekarang persilahkan Ibu untuk kelompok yang sudah siap ya.
untuk terlebih dahulu mempresentasikan hasil diskusinya tadi bersama kelompoknya. Silakan dari kelompok berapa dulu dan siapa yang akan mewakili ya. Silakan siapa dulu, kelompok siapa dulu dan siapa yang akan mewakili. Nanti akan Ibu tayangkan yang sudah mengirimkan ke Ibu. Baik Bian ya, Bian berarti kelompok 1. Baik Bian dulu ya. Bian dulu Dewinda ya, baik. Untuk Bian kelompok 1 akan Ibu tayangkan yang tadi kalian diskusikan kemudian kalian kirim ke Ibu ya. Oke. jujur, peduli, percaya diri, menghargai. Sebentar sayang, Ibu ini dulu kelompok 1 ya, Ibu share dulu ininya. Tugas kalian tadi. Nah, ini kan silakan Bian untuk presentasikan hasil ide kesepakatan kelasnya tadi. Tertib, jujur, peduli, percaya diri, menghargai, tepat waktu, berbagi. Iya, baik. Ada tertib, berbagi, jujur, menghargai, peduli, dan tepat waktu. Tepuk tangan untuk Bian dan kelompok 1 teman-teman. Baik, terima kasih ya. Ini tolong nanti kesepakatan ini dilaksanakan ya bersama-sama. Oke, baik, sekarang untuk kelompok 2 berarti ya. Tadi siapa yang sudah raise hand kelompok 2 tadi? Dewinda, Bu. Oke, Dewindas. Ibu akan coba tayangkan untuk kelompok 2 ya. Yang sudah dikirim ke Ibu kelompok 2. Nah, sudah terlihat Dewinda? Sudah, Bu. Baik, silakan Dewinda dipresentasikan. Percaya diri, bekerja sama, bicara bergantian, bertanggung jawab, bermain bersama, berusaha melakukan yang terbaik. Baik, terima kasih ya. Ada percaya diri, bekerja sama, bicara bergantian, bertanggung jawab, bermain bersama, berusaha melakukan yang terbaik. Baik, terima kasih Dewinda. Terima kasih untuk kelompok 2. Kita tepuk tangan dulu, kita plus buat kelompok 2 dan Dewinda. Baik, terima kasih teman-teman. Oke, Ibu stop share dulu. Nah, setelah ini kita akan memasuki refleksi ya. Oke. Nah, jadi tadi anak-anak sudah berbagi sudah pembagian kelompok, sudah mengerjakan LKPD, sudah mengirim ke link Padlet, sudah berdiskusi, sudah berpresentasi begitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke refleksi ya. Nah, baik anak-anak. Di sini Ibu, ayo kita berikan kesimpulan bersama. Jadi hari ini apa saja yang anak-anak pelajari di PB 4? Pada pelajaran bahasa Indonesia, anak-anak belajar tentang apa? Tentang kita dokter anak dengan sikapnya yang patut kita contoh. Iya, betul sekali ya, tentang cerita Dokter Rana dengan sikapnya yang patut kita contoh. Kemudian kalau dalam pembelajaran PPKN, kita belajar tentang apa ya? Tentang membuat kesepakatan kelas. Iya, membuat ide kesepakatan ke kelas. Nah, baik, alhamdulillah ya. Nah, untuk refleksi hari ini, anak-anak sudah memahami ya apa yang dipelajari hari ini. Kemudian untuk evaluasinya, jadi nanti anak-anak dapat membuka link Google Form yang sudah Ibu bagi di WA Group. Ya, di sini juga sudah ada. Kemudian nanti silahkan mengerjakan tugas yang ada di sana ya. Menjawab beberapa pertanyaan di sana. Nanti hasilnya akan langsung terlihat
Jadi nilainya berapa akan langsung terlihat. Dan ingat, untuk besok persiapkan dan pelajari materi yang ada di PB5. Masih di tema 4, berbagai pekerjaan. Dan subtema 2, pekerjaan di sekitarku. Gitu ya. Alhamdulillah anak-anak, materi hari ini sudah selesai. Ya, terima kasih anak-anak. Ingat, dikerjakan tugasnya ya. Karena akan ada penilaian langsung melalui sistem. Jadi jika ada yang kemudian remedial, akan langsung terekam oleh sistem. Karena di bawah KKM pasti nilainya. Dan jika masuk ke dalam pengayaan, nilainya memenuhi KKM, maka langsung terekam oleh sistem juga. Ya, baik begitu. Kemudian tidak lupa, Ibu akan selalu mengingatkan kalian untuk selalu patuhi protokol dalam melaksanakan setiap aktivitas dan menjaga kebersihan di lingkungan rumah agar terhindar dari penyebaran virus COVID-19 ya. Seperti apa anak-anak? Coba yang pertama apa itu? Mencuci tangan. Yang kedua? Memakai masker. Yang ketiga? Iya. Kemudian yang keempat? Menjauhi kerumunan. Yang kelima? Membatasi mobilitas dan interaksi. Betul sekali ya. Jadi sebelum Ibu tutup ya, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu daerah ya. Nah, ini adalah lagu daerah Jawa Barat yang berjudul Manuk Dadali ya. Baik, kita silakan mikrofonnya dibuka semuanya, kita nyanyi bersama-sama dulu. Di awang-awang bangun taya karingan sejumpa matukannya di benak taring urus nyusul karena pandangan taya bandingan nana dipisah serap susah sama kasih berwawancana manupak gagahna Indonesia ya tanpa koncarana luput sakabehna. Oke, gitu ya. Mau lagi dilanjutkan lagi? Mau dilanjutkan lagi tidak? Sudah ya? Cukup ya? Nanti bisa didengarkan lagi di rumah ya. Oke. Selanjutnya baik kita sebelum kita tutup seperti biasa Ibu akan menjelaskan dulu sedikit tentang Manuk Dadali ini ya. Jadi makna lagu Manuk Dadali itu ada maknanya. Jadi lagu berbahasa Sunda ini yang diciptakan oleh Sambas Mangundikarta ya. Jadi mempunyai arti Manuk Dadali itu artinya adalah burung Garuda. Lagu ini juga bernafaskan nasionalisme dengan melukiskan keperkasaan burung Garuda yaitu lambang dari kejayaan Indonesia. Baik, kita tutup ya dengan doa terlebih dahulu ya. Doa akan dipimpin oleh Arsyad kembali. Silahkan Arsyad dipimpin doa. Dipimpinkan doa ke adik-adiknya. Baik, silakan. Baik, terima kasih anak-anak ya. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti kegiatan daring hari ini ya. Tetap semangat,
karena semangat itu harus ya, walaupun kita belajar di rumah, belajar di sekolah, semangat harus ada. Ya, Ibu minta maaf apabila selama pembelajaran hari ini ada khilaf atau kekurangannya. Sampai berjumpa kembali besok. Tetap semangat. Ibu tutup, kita tutup bersama-sama. Sebelumnya Ibu stop share dulu. Oke, terima kasih sudah bergabung dan belajar bersama di daring hari ini ya anak-anak ya. Oke, sampai berjumpa kembali besok. Tetap semangat. Kita tutup, kita close bareng-bareng. Ibu tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai berjumpa kembali besok ya anak-anak ya. Dadah, terima kasih. Oke. Recording stopped. Oke, kita tutup ya. Ibu tutup ya. Sampai jumpa besok.